sebagian terlambat. Tapi yang tidak senam sudah jam 7, seberapapun kita mulai nggih. Ya, sekarang ini sampai kepada tahallul. Tahallul itu menjadi halal lagi yang tadinya haram. Ya, karena itu kita bahas mengenai tahallul, pengertiannya dulu. Ya. Jadi secara bahasa, ya, tahallul berarti menjadi boleh atau dihalalkan. Dengan kata lain, tahallul ialah diperbolehkan atau halal dari seluruh larangan atau pantangan selama ihram. Selama menggunakan pakaian ihram itu ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Lalu prakteknya adalah mencukur sebagian atau seluruh rambut di kepala. Sebagian atau seluruh rambut di kepala. Atau menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut, khususnya bagi wanita. Ya, ini pemahaman fikih itu sekurang-kurangnya 3 helai. Apa ya kira-kira ngitung? 3 helai mulai dari ujung sana. Ora mungkin ya. Nah, jadi pokoknya mengurangi begitu saja. Itu pengertian wis rapopo Mas, aku yang nggo mlaku-mlaku. Ya, untuk jalan-jalan biar tidak kaku kakinya gitu ya. Nah, kemudian 2 jenis tahallul. Ya, 2 jenis tahallul. Tahallul saat berhaji diantaranya adalah tahallul awal. Dalam rangkaian ibadah haji adalah melepaskan diri dari larangan ihram setelah melakukan 2 di antara 3 perbuatan. Melontar jamratul aqobah dan bercukur. Jadi melontar jumrah aqobah itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, ya. Kemudian pagi-pagi benar sudah sampai di Mina, Maktab. Sekarang Masyarik namanya, di tenda. Nah, setelah sampai di Maktab, lalu tanggal 10 itu namanya ya. Tanggal 9 kan Arafah. Nah, tanggal 10 itu sampai di Mina, lalu siap-siap melontar jumroh hanya yang terakhir. Jumrah pertama disebut jumrah ula atau sughro. Sughro itu kecil atau yang pertama. Lalu aqobah usto. Aqobah anu apa itu jumrah aqobah, tengah anu. Jumrah usto, tengah-tengah. Lalu yang terakhir jumrah aqobah atau kubro. Nah, tanggal 10 itu langsung yang terakhir ini. Kerikilnya cuma 7. Setelah selesai 7, itu lalu belok kanan kembali. Iki tahallul. Bisa tahallul di situ, cekrik sitik gitu. Itu namanya tahallul awal. Ya. Kemudian yang kedua, setelah melontar jumrah, aqobah dan tawaf ifadah. Ya. Yang tanggal 11 itu ula, usta, aqobah. Tanggal 12 ula, usta, aqobah. Tanggal 13 ula, usta, aqobah, tahallul. Nah, ini tahallul kedua. Nah, di dalam tahallul kedua ini ya larangannya masih tetap tinggal hanya 1 yang tidak boleh.
sebelum tawaf ifadah, terutama bagi suami istri. Jadi tahallul kedua ini adalah sebelum tawaf ifadah, tanggal 13. Nah, setelah tawaf ifadah itu sudah tahallul otomatis. Ya, karena kepala yang wis digundul, sing wis gundul, ya, dicekrik ya sudah dicekrik. Nah, itu betul-betul tahallul sudah bebas dari seluruh larangan haji. Kan haji sudah selesai. Kemudian tawaf ibadah, sa'i dan bercukur. Nah, itu yang ketika umroh ya. Umroh wajib. Ya, kita kan hajinya haji tamattu. Mesti umroh dulu. Nah, ketika sudah datang masuk masjid, lalu tawaf, lalu sholat di belakang makam Ibrahim ya, lalu minum zam-zam, lalu sa'i 7 putaran, tahallul. Hanya rata-rata dianjurkan oleh para pembimbing KBIH waktu umroh ini jangan gitu, jangan kesusu selak cukur gundul. Engko baik, kan gitu. Tapi cukur gundul di situ juga nggak apa-apa. Ya, jadi intinya tahallul itu cukur gundul atau mengurangi menggunting rambut. Nah, di situ itu pengertiannya ya yang paling jelas. Tata caranya sekarang, ya, tata cara dengan bercukur atau menggunting rambut yang dilakukan lebih awal ketika sudah sampai di Mina setelah mabit di Muzdalifah tanggal 10 Dzulhijjah yang dilanjutkan dengan melontar Jumratul Aqobah. Ya. Begitu jamaah haji sudah melakukan tahallul awal, maka ia sudah boleh melepas kain ihramnya, ganti pakaian biasanya dan dihalalkan melakukan segala larangan ihram kecuali hubungan suami istri dan melakukan akad nikah. Untuk jamaah haji Indonesia kebanyakan melaksanakan tahallul awal ini dengan cara ini. Jadi setelah tahallul awal baru pulang ke masyarik atau ke maktab, itu tanggal 10 malam biasanya terus cukur gentenan. Dok nggawa alat cukur. Jadi satu kamar ada yang membawa alat cukur satu. Itu sangat murah. Nanti kalau cukur di sana ya bisa. Tapi mahal, kadang-kadang diantem itu. Teman kita dari Indonesia itu ya 75 rial. Oh, rawani atau wis kasep gundul loh, 75 rial gitu ya. Umroh itu ada yang melakukan sampai berkali-kali. Lah itu setiap umroh itu kan tahallul. Lah apakah tahallul itu wajib untuk setiap umrohnya? Oh iya. Kalau sudah digundul itu kan tidak ada rambutnya. Iya. Umroh sunnah berkali-kali, gitu ya. Itu selalu diingatkan supaya jaga kondisi. Nek kondisinya sehat ya ndak apa-apa gitu ya. Lalu umrah sunnah itu dianjurkan kalau prosesi haji sudah selesai, sudah tawaf ifadah, tinggal menunggu kepulangan, kayak gitu ya. Nah itu disunahkan umrah sunnah berulang-ulang. Tetapi karena kita itu kloter antara 30 sampai 35, itu bisa umrah sunnah berulang kali baik sebelum haji maupun sesudah haji. Ini istimewanya kloter itu. Ya. Cuma apa ya tahallul terus, ya tahallul. Jenenge sudah melakukan umroh, ya tetap tahallul. Lah ini wis gundul piye? Saya pernah dijawab karo guyon mutawif. Nek wis gundul ya dipacul. Gundul-gundul pacul. Ora guyon kan gitu. Ya nek wis gundul tenan resik isyarat. Karo pesone ora usah dibuka. Tutupan wis ngene tok.
Ono sing syarat nganggo ngene tok. Fikih ki formal. Nah, gitu ya. Karena fikih itu formal ya kudu dilakoni. Nah, maka ono sing karena wis gundul menciri tok, ya wis. Nah, gini sudah. Jadi setiap umrah sunnah selalu harus tahallul. Karena kan setelah selesai kan harus melepas pakaian ihram. Gitu nggih? Ya. Jadi kalau langsung ada pertanyaan begini, itu lebih bagus ya. Desain komunikatif itu lebih efektif. Namun ada juga sebagian jamaah haji Indonesia yang melakukan dengan cara kedua dan ketiga. Cara ini berangkat ke Mekah. Ya. Sementara kendaraan dari Mina ke Mekah agak sulit, macet total. Kesulitan kedua, setelah selesai tahallul di Masjidil Haram, jamaah juga harus segera kembali ke Mina lagi untuk melakukan mabit atau menginap atau melontar jumrah tanggal 11, 12, 13. Jamaah haji harus sudah sampai di Mina sebelum matahari tenggelam. Sebab apabila sampai di Mina setelah matahari tenggelam, maka dia wajib membayar dam. Jadi dalam sehari tersebut jamaah harus bolak-balik Mina, Mekah, Mina. Kelebihan yang diperoleh adalah jamaah haji bisa melaksanakan sholat Id, Idul Adha di Masjidil Haram. Jadi setelah di Arafah, dia langsung balang jumrah Aqobah, terakhir langsung melayu nang Mekah. Sehingga bisa sholat Id. Nah, sholat Id di sana itu insya Allah ento angpau, itu amplop oleh pemerintah Saudi. Ya, tetapi habis sholat Id itu harus kembali ke Mina dan sebelum maghrib baru sudah masuk ke tanah Mina. Kalau sampai tidak bisa masuk, ya kena dam. Nah, itu kan ada orang yang piye rasane so sholat Id di Masjidil Haram. Nah, ketika dari Balang Jumrah Aqobah menuju ke Mekah itu orang kendaraan macet pol. Setelah sholat Id Idul Adha harus kembali ke Mina lagi, orang kendaraan macet pol. Nah, sehingga yang enak-enak sajalah, yang nyantai saja, yang tamatuk saja, toh tidak mengurangi ganjaran, toh tetap berpeluang memperoleh haji mabrur. Kan begitu ya. Jadi sangat disayogyakan mengikuti aturan yang formal yang telah digariskan oleh pemerintah saja. Jadi setelah Arafah, kemudian nginap sedelok ning Muzdalifah, lalu di Mina. Untuk melempar jumrah Aqobah yang pertama itu tunggu jadwal pemberangkatan. Setelah selesai, baru pulang dengan takbir sampai di maktab lagi, itu masrek lagi, itu di lorong-lorong itu pada cukur semua yang pengen gundul-gundul kan gitu. Nah, yang muda-muda iki biasanya obsesinya harus gundul. Terus ono mitos. Orang yang gundul ngene iki insya Allah ora suwe balik rene meneh, maksudnya ngono. Tapi ora ono dalile ya. Mula tak arani mitos. Jadi kalau cukur gundul ya monggo cukur gundul, kalau menggunting rambut ya monggo menggunting rambut, tetapi dua-duanya lillahi ta'ala itu sebenar kan gitu ya. Seingat saya aku gundul tenan ngono kuwi ya mung pisan tok. Ya. Iya, tapi yo Gusti Allah yang ngersake bareng ki ora tahu sengaja. Ora tahu sengaja ya panggil ya, ora tahu sengaja ya panggil. Ya, tidak bercita-cita sudah. Itu ya dipanggil kan gitu. Artinya maka saya katakan mitos. Nek cukure gundul engko iso bali rene itu mitos. Nah, karena itu tak usahlah. Baik dicukur maupun dikurangi itu semata-mata lillahi ta'ala. Ya gitu.
Tahallul sani. Tahallul sani itu tahallul kedua. Tahun ini disebut juga tahallul kubro atau tahallul akhir dalam rangkaian ibadah haji. Tahallul kubro adalah melepaskan diri dari keadaan ihram setelah melakukan secara lengkap ketiga ibadah. Satu, mencakup melontar jumrah Aqobah meskipun belum melontar ketiga jamrah tadi. Jadi Aqobah itu ya satu. Kemudian dua, bercukur dan tawaf ifadah. Nah tadi setelah 3 hari melontar tanggal 11, 12, 13, tapi sebelumnya tanggal 10 gitu ya. Nah itu baru lalu pulang ke Mekah, ke hotel. Setelah selesai awake wis seger tawaf ifadah tanpa menggunakan pakaian ihram. Nah, setelah tawaf ifadah dilanjutkan dengan sa'i, itu tahallul kubro. Tahallul kubro itu tadi yang sudah dicekerik ya wis bebas, orang nyekerik ini ya ora apa-apa, karena itu sudah otomatis. Atau dicukur di situ juga tidak apa-apa. Kan gitu ya, tahallul itu. Kemudian yang ketiga setelah sa'i, ya samalah ya. Karena tawaf ifadah itu pas tawaf ifadah masuk terus ora sa'i kan gitu ya. Ya setiap tawaf itu kecuali tawaf sunnah ya, itu pasti harus berlanjut. Tawaf sunnah dan tawaf wada. Nah itu yang tidak berlanjut dengan sa'i. Jadi tawaf ning tidak dilanjutkan dengan sa'i itu satu tawaf sunnah. Ya. Yang kedua, tawaf wada. Tawaf sunnah itu begini. Panjenengan haji wis rampung kabeh. Tawaf ifadah sudah dilaksanakan, tinggal menunggu jadwal pulang ke Indonesia atau menunggu diangkut ke Madinah. Gelombang satu ya pulang ke Indonesia. Gelombang kedua diangkut ke Madinah. Nah, masa-masa itu di antara jamaah haji itu ada yang melakukan umrah sunnah, ada yang melakukan tawaf sunnah. Setiap masuk ke masjid itu tawaf. Setiap masuk ke masjid itu tawaf. Ya, tawaf sunnah. Jadi tidak tahiyatul masjid. Nah, tawaf sunnah ini kemarin saya ulangi sudah. Nek iso kuat yo genep ping 7. Ora kuat ping 7 5. Ora kuat 5 telu. Ora kuat telu 1. Ora kuat 1 tahiyatul masjid. Nah kan gitu. Ya jadi ya nek kesel ya jangan. Kesel ku malah waya salat wajib malah ra iso kan gitu ya. Jadi harus betul-betul lihat kondisi. Kemudian kadang-kadang itu begitu datang ke masjid ngono kuwi digiring supaya naik paling atas. Wah, jenenge ya ora iso arep kono kae. Terus digiring manut wae. Manut atas. Lah carane arep golek lantai 3, lantai 2 bagaimana? Jenengan muter sing bagian timur kono kuwi bagian turun. Eskalator turun. Begitu sak tingkat sampean mlingker kono. Kowe entuk. Itu kiat ya. Itu kiat. Ora ana anune kuwi ora ana ilmune ning titen. Oh, ternyata iki kok medun. Saya juga begitu. Anggere anu munggah lantai 4 wah semare gelo ya. Pengen nang kono kan gitu kuwi. Oh, ternyata kedek metu. Saya ikut keluar itu. Begitu turun satu tangga, langsung naik ke situ. Babute karpet empuk luar biasa, dingin, air zam-zamnya sangat nyaman, kayak gitu. Karena memang nyaman banget, orang sek-sekan. Neng lantai atas sek-sekan. Nah, tanggal begitu ya. Kemudian umpamanya jenengan kok entuk ning Jarwal. Ning Jarwal itu masjidnya itu kan 1, 2, 3 bangunan. Jadi sholat itu softnya itu kaya wis kenceng begini. Karena saking jauhnya dengan itu.
itu toknya munggah, begitu masuk giring munggah, begitu masuk giring munggah. Waduh, caranya piye ya? Caranya supaya ngisor. Oh ternyata rodok diterlambat ini. Setelah rambut kan dhuwur penuh lagi nomor loro. Ngisor. Oh pinter ki carane. Yo sesuk tak telatke kayak aku kan. Iya. Ya tapi itu ganjarannya telat, dengan gitu ya, itu ganjarannya telat. Nah itu kalau golek kiai piye tuh kok manggone ning kene terus sih kan gitu ya. Gitu. Nah itu hanya kiat-kiat saja. Nah itu caranya ya. Ilustrasi. Suami memotong beberapa helai rambut wanita. Ya. Tengkuk tidak boleh terbuka. Itu namanya aurat. Jika terbuka terkena dam, memberi makan 1 orang miskin sehari. Jadi dirogoh. Yang sebelumnya tadi. Ya. Sebelumnya. Slide sebelumnya. Oh, slide sebelumnya. Itu kan ada tahalul awal, tahalul sani. Nah, tahalul awal tadi itu kan masih ada larangan tidak boleh berhubungan, nggak boleh ada nikah. Kalau misalnya mencium istrinya itu boleh tidak? Boleh tidak? Kalau Mencium. istrinya. Oh iya. Selak kangen ya Bu ya, selak kangen. Terus kemudian ini yang kedua ini Pak, tahalul sani itu misalkan dari mana melontar jumrah kodar, setelah itu kan syukur, langsung ke Mekah melakukan tawaf terus sa'i sekaligus, tapi belum melontar Jumlah 2 3. 1 2 3 itu boleh nggak? Ya. Langsung tahalul ning kono. Ya. Bercukur dan tawaf ifadah. Tahalul. Kemudian sa'i. Nah, saiki ada orang dari jamaah haji dari Arafah, Musdalifah, Mina, Aqabah langsung neng Mekah meneh ya. Terus sebelum maghrib masuk Mina lagi kan gitu ya. Lah itu tahalul apa ora? Tahalul apa ora? Nah, ini ketika melihat kajian fikih macam-macam pendapatnya. Ya enggak usah tahalul karena belum tawaf ifadah. Nah, persoalannya engkau nek oleh tahalul itu kan entuk mencium istri. Orang terima entuk mencium istri, entuk lebih dari itu. Oh kan gitu ya. Nah, ya kan gitu. Nah, engkau ono Pak. Setelah slide ini, time ini jam. Nah, bagian jam. Nanti akan ada jawabnya. Khusus nggih. Kemudian juga termasuk mencium tadi. Itu juga nanti ada bagian jam. Itu nggih? Nanti nggih Pak nggih? Nanti setelah itu insya Allah habis ini. Nah, ini dulu. Nah, ini praktek suami memberikan tahalul kepada istrinya. Jadi dirogoh. Di ngasta gunting cilik, yang penting ditaruh di tas yang koper yang besar, itu insya Allah aman. Tidak di ya, tapi kalau di bawah tas tenteng itu akan diambil. Nah, ini kalau tahalul antara sesama laki-laki. Bagian itu kadang-kadang harus izin yang jangan itu sih bagian kini kan gitu. Karena sebagian di antara kita tuh wis botak bagian buri, botak dicekrik kan tambah ombo botake kan gitu ya. Sehingga minta biasanya bagian tepian begini. Gitu nggih. Nah, seperti itu. Lah, kemudian cukur gundul. Kurang afdal kalau tidak cukur gundul. Laki-laki nggak perlu malu, banyak temannya. Bagi yang malu biasanya dinasihati supaya dicukur gundul.
Itu kalau yang tidak mau cukur gundul itu karomnya itu akan selalu cukur gundul, sempurnanya begini, ngapain malu, sempurna, itu kan simbol mengotori membuang kotoran secara bersih, kan begitu. Lah repotnya nek karome ora cukur gitu. Sehingga tidak menegur jamaahnya. Akhirnya sesama jamaah. Ya wes aku cukur ning di ijeke sesenti ngono, ijeke sesenti. Ya, jadi tidak bersih. Tapi umure tukang cukur kono, ayo langsung resik kan gitu saja, setengah menit rampung. Dadak nganggo ngene iki 2 menit terus entuk pirang gundul kan gitu. Akhirnya biasanya 1 senti ngono ku ya resik. Nek wis resik arep ngopo arep protes. Kon rukul ke ya tetap tidak. Ya adalah ikhlas syukur ya gitu saja. Nah ini doa yang paling pendek. Nanti mudah-mudahan nanti kita juga sempat tentang doa-doa. Doa yang paling pendek. Saya mengatakan paling pendek itu doa yang dikeluarkan oleh Kemenak itu sangat lengkap dan panjang. Tak jamin raono sing hafal termasuk sing muni. Lah antara engko nggone NU, nggone Muhammadiyah, nggone Mbah Sodik, nggone Muna, nggone apa itu ora ana sing padha. Karena itu toh ora ana sing padha. Lah apa salah ora ana sing salah. Kan gitu. Nek sing paling pendek iki nggone Muhammadiyah iki. Muhammadiyah kan apa-apa minimalis. Doa nih paling pendek. Rahimallahul muhalliqina wal muqassirin. Allah pasti merahmati orang-orang yang bercukur atau yang mengurangi rambutnya. Nah, kan gitu. Lah yang berdoa ki ya sing cukur ya sing dicukur berdoa. Nah, kalau ini kan paling pendek iki. Ya. Insya Allah doa lengkap, doa minimalis sudah saya share. Insya Allah. Cuma sempat buka opora kan gitu. Ya. Nak minta Pak materinya, yo tak wei. Nengko intine iki rada dibuka, rada diwaca. Nah gitu ya. Semoga Allah merahmati bagi orang-orang yang menggunting rambut dan di kepala dan yang mencukur gundul kepalanya. Ya. Ini versi panjang yang dari Kemenak ini. Yo coba ya versi panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma an'amana bihi alaina. Allahumma hadhi nasiyati fataqabbal minni waghfir dunubi. Allahumma ighfir lil mukhalliqina wal muqassirina ya wasi'al maghfirah. Allahumma qutli bi kulli sya'rati hasanatan wamhu anni biha hasanatan warfa'li biha sayyi'atan warfa'li biha indaka darajatan. Peng telu kan gitu 3 kali. Nah iki sak ngertiku durung enek iki sing iya dengan komunitas saya yang terbatas. Wah itu sampai begini ini, iya biasanya sak rombongan gitu saling mencukur uang siji ndongokke ping telu wong siji telu kesuwene pol. Betul-betul kesuwene pol. Kecuali hanya suami istri memang sudah mandiri. Ayo Pak cukur Pak. Wah dungane ping telu mantap. Karena situasi ngono itu kan rame ya, kredit itu nek ping telu ngono malah rampungnya donga diusir laskar. Karena tidak boleh ada kerumunan. Kalau ada kerumunan itu nanti akan membahayakan. Wes kecil wae. Rahimallahul muhalliqina wal muqassirin cekrik langsung dibuat tempat sampah. Oh gitu. Ada ya tempat sampahnya. Nah, gitu yang versi panjang begitu. Tapi kan harus tetap saya sampaikan. Insya Allah tahallul sudah selesai.
Ya, begini dulu. Kemudian setelah itu larangan ihram. Iki Mas, anunya mana ya? Ya. Larangan ihram bagi wanita dilarangan nggih. Wanita dilarang menggunakan sarung tangan maupun menutupi muka atau memakai cadar. Nah, sarung tangan itu berarti kaos ya, kaos tangan ya maksudnya. Nah, kalau yang tutup punggungnya itu boleh, tidak apa-apa. Yang penting ini terbuka, ora ditutupi. Ya senajan tompo ketutupan, neng kan ora ditutupi. Nggo pola-pola kan tetap bisa ya. Nah, gitu. Itu bagi wanita. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit. Menggunakan sepatu yang menutupi mata kepala kaki, mata kaki bukan mata kepala kaki ya, mata kaki. Ya. Dan benda yang melekat menutupi kepala seperti topi, peci, kopiah, serban. Itu termasuk kepala. Terus saya kiki yo akhirnya pinter nganggo payung ya. Neng asli ya templek kepala. Ora templek ngono payung ngono wis pinter ra karuan iki. Itu fikih itu begitu itu ya. Yang penting kan ora templek. Jadi payung, letnya ada panjang begitu, ya sudah saya lihat di YouTube itu. Wah, itu ada yang membolehkan. Tapi wong kuwi templek kok. Dienggo apa-apa ya bisa kok. Sehingga sebagian ulama kontemporer ya tetap nggak boleh wong itu templek kok. Nah, kalau nggawa payung ya begini saja. Nanti setiap penjaringan baru masuk di bandara sudah dipapak oleh petugas terus dikai payung. Insya Allah nanti 3 kali diberi payung. Kalau seperti mengacu tahun 24 kemarin itu sampai diberi payung 3 kali. Jadi begitu. Berarti tidak perlu membawa payung dari rumah. Oh ya. Jika telu yo tidak perlulah ya. Tidak perlu membawa payung, insya Allah tidak perlu. Ya. Itu nggih. Jadi sudah 3 kali. Nanti 3 kali akan diberi payung. Kemudian memakai wangi-wangian ya tadi apa ya? Memakai wangi-wangian. Waktu mandi untuk ihram itu boleh memakai sabun wangi, boleh. Ya, sabun wangi. Terus nganggo Rexona boleh. Ya. Pokoknya pakai pas mandi, bar kuwi terus wudu terus pakai awake diblonjo pakai parfum itu boleh. Tapi sebagian sudah tidak boleh, harus mencari sabun yang non parfum gitu. Nah, untuk ikhtiyat, nah begitu. Untuk ikhtiyat maka jangan. Gandeng Kanjeng Nabi iki baratus yo dilumuri parfum karo bojone, Nabi kan yo ora protes. Sehingga yang dilarang itu pakaiannya wis nganggo pakaian ihram laki-laki maupun perempuan bar lagi seret lah itu yang tidak boleh. Gitu nggih? Ya, itu yang tidak boleh. Memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut di badan pas ihram. Bapak-bapak pas ihram lali gatel ngunirung cetut. Nah, itu kena dam ya. Iya, kadang-kadang yo lali ngene iki, wah kecopot. Terus ana sing takon, "Pak, lah lali itu kan gatel kan kukur-kukur. Setelah itu ternyata bodol, kepiye?" Bodol, lah bodole piro? 10. Aduh, ya dame 10. Wah gitu ya.
Niatmu mau kukur-kukur apa nyabut rambut? Niatmu orang mencabut toh? Ora ya ora, jenenge wis wong tua rambutnya bodolan gitu ya. Ya ndak apa-apa gitu ya. Ya. Jadi yang di kena dam itu ya memang menyengaja mencabut. Lho nek gatel ki ancen ya ora betah kok, kadang-kadang itu ukur ngene, mandat waduh lah bodol. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Kemudian memburu, menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang tersebut membahayakan. Jadi pas ihram ono coro liwat. Nah, ini yang tidak boleh ya, menganiaya ini. Tetak, mata ini tetak kan sunah itu. Serapat mati siji, ayo kapok we. Mati ping 5 iki jenenge menganiaya. Membunuh tetak sekali klek 2 pahala. Sekali klek mati. 2 kali klek 1 pahala. 3 kali baru mati penyiksaan. Oh itu cecak. Nah, lalu binatang yang boleh dibunuh ketika ihram maupun ketika halal, contoh apa? Ya ular, yang ular. Kemudian anjing buas. Lalu apa lagi? Ya? Iya, kalajengking, skorpion. Kemudian burung gagak. Nah, itu kalau mengganggu boleh itu dibunuh. Tapi selain itu jangan. Nah, kan gitu ya. Nah, tadi bercumbu atau bersetubuh dengan pasangannya yang sah, apalagi selingkuh. Ya. Selingkuh ya itu ya ono wae kok ada saja. Jadi begini, jadi pada waktu wukuf di Arafah itu ada pemimpin ya, satu KBIH begitu, setelah zikir lama kemudian secara formal supaya satu sama satu itu saling salaman dan memaafkan. Bapak sama bapak, ibu sama ibu, suami sama istri itu saling memaafkan. Nah, setelah saling memaafkan ki mau suami istri itu memaafkan kebacut terus sengok kanan, sengok kiri kan gitu. Sing siji, kamu kena dam. Kena dam. Nah, setelah itu ditanyakan kepada saya, gimana Pak? Lah ngapa kok dadak nyium? Itu kan sudah kebiasaan hari di rumah, itu kan tanda kasih sayang. Sama sekali tidak ada sahabat ngono. Munine. Lah wis munine ngono ki kira-kira ngapusi apa ora? Gitu. Jadi ketika wukuf di Arafah itu masih pakai pakaian ihram. Nek cium istri, apalagi bercumbu. Nek nyium sengok kiri tok ngono kan mencium. Nek bercumbu kan kira-kira berulang-ulang ya. Kanan, kiri, bun-bunan, leher, alah ranggenah pokoknya. Ya jangan. Wes to, pokoknya dikantekke. Nek urung ifadah aja. Gitu aja. Biar apa? Secara fikih hajinya sempurna. Secara fikih. Ya. Kemudian mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor. Wah katrok, itu tidak boleh ya, kata-kata katrok itu muncul di sana. Dan sebangsanya. Ya. Kata katrok itu mesti untuk orang lain. Termasuk untuk diri. Itu jangan. Tuh mencaci, memotong atau mencabut pepohonan. Ya, ini hati-hati itu. Biasanya bapak-bapak pagi-pagi jalan-jalan ada gitu, cedil orang yang sengaja, cedil ngono ora sengaja. Lah kesengajaan metil ngono iki pas ning Arafah, pohonnya tinggi-tinggi, cabangnya juga di bawah gitu,
didelok kaya wit kayu putih. Petil diambu. Bar kuwi kamu kena dam karena larangan itu. Tanya karo kafilah bagaimana? Kan tidak sengaja. Ngono. Kan tidak sengaja. Repotnya kan gitu. Anggere kena dam ngono kuwi kan tidak sengaja. Jadi ya mesti sengaja. Hanya kesadarannya tidak full. Kan gitu ya. Beda memang kalau sengaja iki kaya ngopo ya ambune. Oh, tibake ngene ya iki. Musamuna kan tidak tahu. Mana orang tahu berarti orang manasik, kan gitu. Ya gitu ya. Jadi jangan ya, pokoknya jangan memotong atau mencabut pepohonan. Ya, terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap kali jamaah haji melakukan kesalahan, itu harus membayarkan. Dan itu kesalahannya berapa dan harus diberikan kepada siapa? Terima kasih. Oke. Setiap pelanggaran ono dam. Besarane dam itu berapa? Bar materi iki langsung dam. Ngono Pak nggih? Jawabannya nanti pada materinya saja. Kebolehan dulu dalam ihram. Ya, memakai jam tangan, cincin atau ikat pinggang. Boleh, karena itu bukan pakaian. Iya, memakai payung. Sebaiknya aja payung cilik templeke ning itu dhuwure itu jangan. Melepas pakaian ihram untuk mandi pada saat buang hajat ataupun mengganti pakaian karena bernajis. Tentu di ruangan tertutup dan tidak terlihat oleh orang lain. Meskipun sesama jenis. Tidak boleh. Jadi jangan pernah masuk ke toilet berdua. Tidak boleh. Semoga tidak ada CCTV di kamar kecil. Kuna enak ini di Indonesia. Andai kan ada juga tetap boleh. Tapi ini pelanggaran bagi yang memasang. Ini saya katakan begini ini karena ada paham selama pakaian ihram tidak boleh melepas kecuali hanya pipis karo BAB. Tidak boleh melepas. Nah, melepas itu berarti orang itu meskipun di kamar mandi dan sendirian. Kotor ya tidak apa-apa, memang kotor ihram itu lusuh. Jadi ada orang yang selama itu enggak mandi sama sekali. Ada. Tapi itu ya memberatkan lah gitu ya. Secara formal orang itu sholat telanjang boleh enggak? Secara formal. Fikih lo ya. Secara fikih orang itu sholat telanjang bulat itu boleh. Nek neng jero kamar dhewe rano wong weruh. Ora arep golek pengalamanmu, aku tak sholat butuh aja ngono lah, ndak usah lah. Itu boleh yo nek kepepet. Mergo zamane sahabat Nabi iki mbiyen ku yo ono pakaian siji dienggo wong loro. Lanang karo wedok. Ono sing lanang salat ning masjid. Begitu assalamualaikum klepat balik. Terus diwehke bojone. Terus salat. Lah, apa ya nutup aurat kabeh wallahu alam. Bar ngene salat. Assalamualaikum klepat. Kanjeng Nabi takon, Mas, Mas, sampean nek salat kok salam klepat orang nganggo zikir?" "Iya, Pak. Iya Rasulullah, pakai aku cuma ini. Setelah ini aku cepat-cepat pulang biar istriku cepat-cepat sholat. Istriku sholatnya juga pakaian iki." Wes to Kanjeng Nabi ora takon meneh, ora ngaruh meneh. Duh, melas men. Nah, atas dasar itu ulama fikih itu beristihad sing jenenge nutup aurat itu biar tidak dilihat oleh orang lain. Soal dilihat oleh malaikat itu persoalan. Malaikat randu syahwat kok. Jadi sholat telanjang itu boleh fikihnya asal di ruang tertutup terjamin tidak terlihat oleh orang meskipun sadari bolongan kunci.
Kunci kan ana bolongane ya. Wong diinjen ketok. Ya jangan. Nah, seperti ya. Tapi masa arep nglakoni semene iki ndak ada. Assalamualaikum Pak. Mohon tanya, ketika kita mengingatkan teman misalnya, terus teman itu apa namanya membantah gitu, oh enggak ini misalnya gitu, itu masuk jidal atau masuk berbantah-bantah atau enggak? Oh iya. Iya. Mengingatkan. Cuma persoalannya materi ingatan itu termasuk khilafiyah atau tidak. Jadi mengingatkan itu paling tidak pengetahuannya harus sangat luas. Jangan sampai karena perbedaan praktek lalu diingatkan, sementara yang diingatkan juga sadar bahwa aku melakukan ini ada qaul, minimal qaul ulama lah gitu. Nah, ketika dia membantah, kita harus diam. Menurut mazhab Hanafi ngene, ora kok aku Hanafi, aku Syafi'i ngene kan gitu ya. Lah itu masuk jidal gitu. Ya. Maka kalau mengingatkan itu nuwun sewu Mas sebaiknya begini gitu. Ya, ndak saya mau gini, oh nggih sampun. Nah, mohon maaf kan gitu ya. Nah, itu tidak. Jadi jidal itu memang ya kita ini sudah umumnya sudah tahu tentang fikih khilafiyah. Ya. Jadi dalam fikih itu ada yang gini, man la ya'lam khilafiyatan la ya'lam raihatal fikhi. Barang siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat, sesungguhnya dia belum mengetahui baunya fikih. Baunya saja belum, apalagi fikihnya. Jadi kalau penjenengan itu baru mazhab Syafi'iyah, pondok pesantren kitabnya umumnya Syafi'iyah saja gitu. Nanti yang Hambali belum tahu, yang Hanafi belum tahu, yang Maliki belum tahu, itu ada yang mengatakan baunya fikih belum dia ketahui. Kenapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i itu berbeda pendapat itu dalam 14.000 putusan hukum. Ngeri porakwi kan gitu. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal itu berbeda pendapat dalam putusan hukum itu 4.000 perkara. Jadi nek mung perbedaan NU Muhammadiyah lah piro Sweetie Apple. Nah, sehingga tidak usahlah terlalu klaim wah yang terlalu begini, terlalu kecil perbedaan NU dan Muhammadiyah, NU, LDII, NU apa ada MTA ya, itu semuanya perbedaannya itu kecil-kecil semua. Sedikit dibandingkan perbedaan imam mazhab. Nah, karena itulah ya kalau memang ada praktek yang berbeda, itu kita maklumi saja. Gitu ya, kita maklumi saja. Ya. Kemudian yang keempat, mencium bunga. Mencium bunga. Nah, itu ternyata yo enggak boleh juga toh. Tapi biasanya selama pakaian ihram itu yo ora weruh pohon bunga ya. Insyaallah enggak usah. Tapi fikih harus mengatakan itu. Jangan terlihat aurat baik laki-laki maupun perempuan saat ihram. Saat terbuka wudhu di tempat terbuka bagi perempuan, antri buang air kecil atau besar di transit antara Mekkah dan Madinah, gelombang 1, Arafah, Musdalifah dan di Mina. Wudhu perempuan itu jangan kelihatan gitu. Tetapi begini, wanita berwudhu di tempat ya, terlihat tangannya oleh orang lain tidak terkena larangan. Sebagian pendapat begitu. Karena ketika kita berangkat dari Bir Ali, Miqat, menuju ke Mekah itu kan 5 jam.
Nah, 5 jam mesti istirahat di tengah perjalanan, namanya rest area. Lah rest area itu biasanya ya wis dok krasa pipis. Terus wudhu itu keran terbuka begitu. Nah, karena antri banyak begitu sehingga perempuan wudhu ya disingkapke. Nah, itu tidak terkena larangan. Itu sebagian pendapat. Pendapat yang lain itu ya wanita ya wudhunya karena tetap tertutup, karena begitu buka ini ya kena dam kan gitu. Nah, kalau yang dikeluarkan oleh Kemenak itu tidak apa-apa. Ya, buku itu yang sudah saya share ya, petunjuk ibadah haji, bentuknya PPT tapi sudah jadi Word, itu disebutkan bahwa ini wanita berwudu terlihat tangannya oleh orang lain tidak terkena larangan. Terkait dengan dam, itu siapa yang wajib, yang kalau istilah di sini melanggar lalu lintas itu yang nilang itu kan polisi. Kalau di sana itu melanggar itu yang di sini yang menentukan dia melanggar dam itu siapa? Oh iya. Jadi yang melanggarkan itu ya aturan agama syariah. Nah, ini langsung ya. Langsung dam. Yang mengenakan dam itu siapa? Yang mengenakan itu ya diri kita sendiri. Oh, aku melanggar, ngono. Yang memutuskan aku melanggar itu ya aku sendiri. Misalnya mukirnya apa ya? Ning nek ngerti. Lah nek ora ngerti ya karom, ya pembimbing ibadah haji. Lah kok orang ngerti kan ora dosa. Oh, ngono kuwi ana sing itu ya. Akhirnya pembimbingnya waduh iki ono ki wong ki ya pinter men ki, tapi akhirnya ngene, kowe pengen kajimu mabur apa ora? Ngono akhirnya. Pengen kajimu mabur apa ora? Ado-ado nek kene Pak Alsamu ora ngerti. Kowe mbiyen manase apa ora? Kan ngono kuwi. Karena itu kadang kita tidak tahu, tapi ditegur oleh pembimbing ibadah haji, kamu melanggar ini karena berbuat ini, kamu harus membayar dam. Ketika digitukan itu kira-kira nekat ora? Enggak berani, Pak. Ya, baru hari pertama karena sudah melanggar, orang ibu-ibu, Bu, sampean itu tadi begini. Baru sampai di Mekah, kan belum umroh ini. Sampai di hotel, menunggu siap-siap untuk berangkat ke masjid untuk ihram, cucul. Wangbe dibuka, tutul kabeh, nganggo daster, melaku ngalor ngidul ning gone kancane. Bu, sampean kok tutul sampean kepake ihram? Ndak iya, ngono kuwi. Iya, sampean ki pakai bali meneh. Pakai meneh. Terus dilaporke. Bu, tadi itu begini. Coba delok wonge. Nah, itu tadi ibu tadi tutul. Iya Pak Ustadz. Sampean kena dam. Saya kan nggak tahu, muni ngono iki. Loh lah repot iki gitu. Aku ku ya wis sampean pengen hajimu mabrur ora? Mabrure sengko, pengen hajimu sah apa ora? Nggih pengen sah, sampean terkena dam. Jadi harus bayar. Sangune semepet. Akhirnya nangis. Wah, setelah nangis, wis ngene wae, sampean poso. Poso 3 dina nang kene, so nek mulih 7 dina poso. Menangis itu. Wah, ternyata tak pun jenengan wingi itu melu anu ora. Manasik napa mboten? Mboten. Lah ngopo kok ora? Lah bayare anu cadangan lagi masuk.
lagi bayar lengkap telung dino pun mangkat. Lu kan gitu. Repot juga ya. Jadi alhamdulillah kadang-kadang nek haji ngono kuwi asline iki ya omong sederhana kok. Meng muter-muter kuwi jenenge tawaf, ya toh? Wirawiri kuwi jenenge sa'i, tenguk-tenguk kuwi jenenge wukuf. Ming ngono to, ana sing ngene iki. Kaji iki ming werna telu. Siji muter-muter, loro wirawiri, telu tengak-tenguk. Wis padha. Nek ngono kan sederhanane luar biasa. Ning pengetahuannya ketiga itu penting gitu. Ya. Gitu ya. Sudah nyampe atau belum? Sudah mulai tapi nanti mawon. Oh ya. Diselesaikan. Iki dilareni sih. Diselesaikan mawon. Oh ya. Pokoknya begitu langsung saya di-cut ya. Ya. Dam. Nah ini Pak, dam tebusan. Dalam ibadah haji. Dam haji tamattu dan kiron yaitu dam yang diwajibkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji atau bertalbiyah meniatkan umroh dan haji tamattu atau talbiyah meniatkan umroh dan haji kiron ya berdasarkan firman Allah ya maka barang siapa yang ingin ini faman tamatta'a bil umrati barang siapa yang bertamattu di dalam umrah ilal haji kemudian haji famastaisara minal hadi maka diwajibkan dia itu berhadiah maksudnya dam hadiyu famalam yajid barang siapa yang tidak mempunyai kambing atau uang seharga kambing fasiyamu salasati ayamin maka dia wajib puasa 3 hari fil haji di dalam musim haji wasab'atin dan 7 hari idza rajatum ketika kamu sudah kembali tilka asyaratun kamilah itulah 10 yang sempurna. Nah, aturannya di dalam puasa 3 hari itu ya sebelum tanggal 8. Nah, itu sudah 3 hari. Gitu. Jadi kalau niatnya tamattu sudah selesai umrah, aku pengen poso wae. Ben iso ngrasake poso. Orang yang poso itu biasanya di Masjidil Haram gitu, salat maghrib ngono bar asar langsung dok bubar dia maju ke shaf awal. Nanti kalau maghrib itu akan ada takjilan untuk berbuka. Kan gitu. Ada yang begitu itu. Ya. Kemudian dam fidyah yaitu dam yang diwajibkan bagi seseorang yang menunaikan ibadah haji apabila ia mencukur rambutnya karena sakit atau sesuatu yang mengganggu. Ya, sakit atau mengganggu. Nah, ini. Faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kamu sakit, au bihi adza min ra'sihi atau sesuatu yang mengganggu di kepalanya. Contohnya sakit blending-blending dengan kepala ki apa? Nek zaman tahun 60-an itu ada namanya sakit borok. Ya, saya juga pernah borok dengan gitu. Tapi setelah muncul sampo sekarang nggak ada borok. Oh dulu kan rumono sampo. Nah, kalau ada gangguan kuwi fafit yatu min siamin, maka dia wajib puasa. Au sodakotin atau sedekah atau nusukin ya atau nyembelih. Faida amintum ketika kamu sudah aman. Cukur, rampung, ditusi, gatel-gatel hilang, jenenge wis aman toh ya. Nah, rampung, lah itu baru dia fidyah. Ya, baru dia fidyah. Teknisnya surat Al-Baqarah semua.
Ya. Kemudian dam tebusan, yaitu dam yang diwajibkan bagi seorang yang berihram apabila membunuh hewan buruan darat. Adapun membunuh hewan buruan laut tidak mengapa, mengenai dam ini telah dibahas. Buruan laut, air tawar, lo kan bisa saja ya. Dulu itu orang pakai ihram tuh berjalan mulai beralih yo, pakai utang itu kan bisa mampir yang Sendang. Wah ngeleh, wah ono tawes canda bakar. Boleh. Tapi sekarang sudah tidak. Sudah nggak ada lagi itu ya. Dam ihsor, yaitu dam yang dibayar karena ia tidak bisa menyempurnakan manasiknya karena sakit atau ditahan musuh atau yang lain-lainnya, dan ia tidak menyaratkan apa-apa pada saat ia berihram. Ihramnya tidak istirat. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in uhsirtum. Fa in uhsirtum, jika kamu dikepung, terkepung. Famastaisara minal hadi, maka hendaklah kamu dam ya hadyu. Ya dam hadyu. Ya. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughul hadyu mahilah. Jadi janganlah ya atau bisa berkorban yang dapat. Jadi ini damnya itu sifatnya pilihan. Kalau terkepung tidak bisa menyelamatkan, yo reso korban meneh. Ya, orang itu sangat berbeda sekali. Orang disandra oleh tentara Muslim dan disandra oleh tentara kafir itu perlakuannya sangat-sangat berbeda. Kalau tahanan tentara Muslim itu insya Allah selamat, aman, tidak diganggu. Tidak diganggu. Termasuk tidak akan disetubuhi sebelum dibagi. Ghanimah. Itu kalau Islam itu sejak dulu belum ada pelanggaran, termasuk orang yang berjuang di Palestina. Tetapi tahanan orang-orang Yahudi, Masya Allah, mengerikan banget. Nah, kalau kita dikepung itu sangat tidak aman sehingga tidak bisa melakukan tebusan, ya tidak apa-apa. Tapi insya Allah ini semuanya kita insya Allah selamat, itu loh ya. Itulah salah satu hikmah mengapa Arab Saudi orang bantu Israel. Yang mau membantu itu sangat rahasia. Tapi sekarang itu membantu rahasia mesti konangan, kan gitu. Ya akhirnya yo serba repot itu. Ning nganti Arab itu membantu, akhirnya Yahudi itu sangat benci sekali terhadap Islam. Lah nek bome diarahke ning Mekah ngono terus piye? Itu yang terganggu adalah seluruh umat Islam. Karena rasa haji, rasa umroh, itu alasan yang paling syar'i. Liane banyak sekali, dan alasan itu bisa sangat debatable. Ya, andaikan itu didebatkan, aja ning kene forume kan gitu aja. Ya. Ora kok menyingkirin orangnya. Kemudian yang keenam, dam karena berhubungan intim, yaitu dam yang diwajibkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji apabila ia berhubungan intim di tengah hajinya. Yo, tadi lagi apa ke mau tahalul kubro, sudah tahalul sani itu sudah tanggal 13. Yo, Aqobah, wusta wusta Aqobah tanggal 11, 12, 13 rampung. Wah, tahalul, ini sudah tahalul sani atau tahalul kubro. Mah, iya mah, nanti kono. Oh, biasanya ono kuwi sing ilang kuwi. Ilang golek irene, ternyata golek hotel. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tunggu. Nanti setelah ifadhah. Saya ya pernah bimbing haji ngono kuwi,
begitu ifadah itu jam 7 malam itu sampai di Mekah itu jam setengah 8 wis ora enek wong mau. Ternyata wis tawaf ifadah bar tawaf ifadah kuwi wis ilang meneh. Iki wong ki ning ndi iki tak anu kan ada 8 pasang, udah kabeh. Ketok meneh iki wis sesuk wis jam 4, sesuk sore jam 4. Loh tadi saya anu pura-pura aja nggak tahu. Alhamdulillah sudah kelihatan lagi, saya tuh cari-cari enggak kemana-mana, ya biasalah Pak Ustadz, kan gitu saja gitu. Iya, tapi banyak langsung pergi ke yang duitnya oke kan gitu. Dan ya relatif murah gitu. Dan namanya Hotel Barokah, itu boleh. Ya. Nah, besaran denda, fidyah, istilah fidyah ini disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran. Fafid yatum min siyamin au sodakotin au nusukin. Maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih hewan. Di dalam ayat ini menyebutkan bahwa fidyah itu adalah puasa atau sedekah atau menyembelih. Para ulama mengatakan bahwa 3 hal itu merupakan pilihan atau fidyah mukhayyarah, pilihan yang boleh dipilih oleh orang yang melanggar larangan ihram itu. Ya, kita sedih. Satu, kok satu ya? Kok harus 2? Oh ya. Menyembelih dan hadyu, istilah hadyu maksudnya adalah menyembelih hewan, baik berupa kambing ataupun bisa juga unta, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Umumnya yang disembelih berupa kambing, namun dalam kasus tertentu diwajibkan menyembelih unta. Misalnya dalam kasus orang yang berjima dengan istri saat berihram, apabila dilakukan pada saat wukuf di Arafah. Ya. Zaman biyen ngono wukuf di Arafah. Karena kan membuat kemah sendiri-sendiri, itu akhirnya melakukan hal itu. Sebentar Pak, tadi saya kok mendengar ada istilah tahallul tsani. Itu kok belum apa tawaf ifadah. Seingat saya yang disebut tahallul tsani itu sudah menyelesaikan 3 rangkaian. Apa itu? Lempar akobah, cukur, dan tawaf ifadah. Tapi kalau baru 2 itu disebut tahallul awal. Nah, sementara kalau sudah ketiganya itu berarti tahallul tsani. Nah, kalau sudah tahallul tsani berarti itu diperbolehkan untuk melaksanakan apa yang dibagi suami istri untuk berjima. Itu makasih. Ya. Mengenai dam ini memang sangat dinamis ya, banyak ulama ya yang berbeda-beda. Jadi begini, tahallul umroh sih ya, tahallul dari umroh. Jadi setelah tahallul dari umroh ngenteni haji, itu bisa tahallul, bisa apapun bisa, termasuk hubungan suami istri. Jadi baru tanggal 1 ya, baru tanggal 1 Dzulhijjah itu sudah umroh dan sudah tahallul. Nunggu tanggal 8, ada 8 hari. Ini semua larangan ihram sudah bebas. Artinya suami istri boleh melakukan hubungan suami istri. Nah gitu. Itu secara umum ya, jumhur ulama mengatakan begitu. Tetapi ketika tawaf ifadah sebelum ya, jadi sudah tahallul kubro tanggal 13, belum ifadah, nah itulah kebanyakan para ulama itu tetap akan terkena dam yang unta itu ya, yang unta itu. Karena itu sekali lagi ya hati-hatilah kan gitu ya. Jadi hati-hati nek pancen ora
kuat banget, sudahlah melakukan nafar awal. Jadi hanya 11 dan 12, wis menyingkat sedino. Menyingkat sedino. Nah, ngono ya secara kuat, ya dikuat-kuatke. Gitu loh ya. Ya dikuat-kuatke lah. Caranya bagaimana? Banyak beristighfar dan banyak berzikir kepada Allah. Jadi zikirnya itu betul-betul zikir. Jangan hanya formal. Zikir itu apa? Bedanya dengan zakar. Nah, zikir itu ingatan kita tegak berdiri ke atas. Allah bersemayam di arsy. Arsy itu lalu ada miniaturnya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ada Ka'bah. Ka'bah itu tegak lurus di bawah, Ka'bah di bumi kita. Jadi kalau kita zikir itu ada yang pikiran kita langsung ke arsy, ke singgasana Allah sana. Ketika ke singgasana Allah itu kalau kita bersungguhan betul, maka dia tidak akan ingat diri kita sendiri. Ingatnya hanya Allah di arsy sana. Kan gitu. Nah, itu salah satu di antara kiat agar tidak tergoda dari itu. Ada lagi yang berpuasa untuk mengurangi gejolak-gejolak syahwat. Ya, ada yang berpuasa. Kemudian Allah itu kan huwa zahiru wal batinu. Maka ada yang duduk zikir itu sambil memejamkan mata. Allah itu dipusatkan di dada. Kalau menurut para ahli tarekat itu dilatih fatul qalbi. Latifatul qalbi itu di bawah 2 jari melintang di punting susu kiri tegak lurus. Diukur dewe-dewe. Jadi puntingnya di bawahnya 2 jari melintang itu tegak lurus di situ. Itu titik namanya latifatul qalbi. Jadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada begitu. Itu zikir tarekat seperti itu. Tapi karena titik-titik itu banyak, ada di antara tengah-tengah betul antara punting susu kanan dan susu kiri di tengah-tengah. Jadi ada diam saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan gitu. Ya, itu adalah kiat ya. Supaya bisa mengontrol ya gejolak syahwat kita. Jadi gitu ya jawaban saya umum ya. Umumnya yang disembelih berupa kambing, namun dalam kasus tertentu. Dalam kasus seperti itu, selain ibadah hajinya rusak, orang tersebut juga diwajibkan nyembelih unta, serta diwajibkan mengganti hajinya di tahun depan. Itu ulama yang paling berat seperti itu. Harus ganti tahun depan. Nah, kita nggak bisa nunggu 34 tahun. Waduh, repot. Nah, dari ini tadi sudah saya katakan kaul ulama sangat dinamis. Tinggal permasalahannya itu seperti apa. Sehingga ulama memberikan solusi atas dasar pertanyaan yang telah menyangkut pada dirinya. Nah, karena itulah yang paling umum supaya menjadi hati-hati di antara kita, itu gini, dalam kasus seperti itu, selain hajinya rusak, dia harus nyembelih unta, kudu haji tahun depan. Nah, kalau ini yang paling hati-hati, ya insya Allah itu akan apa ya, benar-benar akan hati-hati. Saya pernah haji masih muda, dewean sisan. Apa meneh tukang gawa kunci, Pak? Lah tukang gawa kunci. Jadi saat itu ada kunci kosong, namanya kunci barokah. Lalu datang pasangan suami, Pak Danu ngambil kunci ini. Ama nggo apa? Saya bilang begitu. Alah ngambil, rong jam wae yo, hati-hati. Bar keterus dirapikan lho. Nggih, ngono. Wes jajal aku dadi germo. Kasarane kan gitu. Iya. 2 jam
rampung, assalamualaikum Pak, ngasulke kunci. Oh ya, gitu aja. Wes ora sanolah rasa apa aku kan gitu ya. Ngono ki soal wis inden. Wis inden. Itu saya memang langsung banyak menghubungkan pikiran saya ke arsana, ke tempat Allah bersemayam itu. Sebagai laki-laki ya saya zakar tidak menjadi tegak. Karena laki-laki itu disebut zakar karena memang punya sesuatu yang bisa tegak. Zikir itu adalah pikiran kita yang tegak kepada Allah. Jadi zakar biologis itu harus dilawan dengan zikir yang sifatnya rohaniah. Itu ya selamat belas orang lilir pokoknya. Suwene 40 dino iki belas orang lilir. Iya, itu pengalaman saya. Gitu ya. Terus akhirnya pengalaman itu setiap saya ke sana, ya, wis gawa bojo ya wis anu bae lah, golek sing umrah. Pokoknya ibu-ibu bersama ibu-ibu sak kamar 6 orang, laki-laki bersama gitu. Ya iso sak kamar suami istri ya bisa, tapi kan lebih mahal. Itu selama saya ke sana berulang kali dan selama itu saya berusaha untuk menghubungkan ke arah sana itu ya ngalim, kayaknya ngalim meneng bae, tenang gitu ya. Nah gitu ya, jawab saya secara umum. Ya. Hadyu juga seringkali diistilahkan dengan populer dengan istilah dam, yang aslinya bermakna darah, tapi maksudnya adalah menyembelih hewan. Ya. Yang ketiga bersedekah, tadi kan pilihan ya. Nah istilah sedekah sebagai kafarot, tebusan atau pelanggaran larangan ihram digunakan oleh mazhab Hanafiyah tanpa menyebutkan kadar dan ukurannya. Ini Bu ya, tadi kadar dan ukurannya tidak disebutkan. Namun para ulama lain menyebutkan bahwa ukurannya berbeda-beda tergantung jenis makanannya. Kalau bentuknya bur, makanan yang berbahan gandum seperti roti bokong, tambah bokongnya wong lemu. Nanti di sana itu jenengan akan ketemu roti bunder, gede-gede Pak, bunder banget. Sampai bunder gede itu sak gedene bokongnya wong lemu. Oh, rasanya tawar, rada alot-alot gitu ya. Ning ono sambele. Ketika makan dijual ke sambal ternyata enaknya sangat luar biasa dan itu murah, hanya 3 real. Wow. Hanya 3 real. Atau yaitu gandum. Jadi gandum masih biji-bijian, ukurannya setengah sok, tapi kalau bentuk makanannya syair, ya syair, maka ukurannya adalah 1 sok. Nek wis mateng. Jadi kalau kita itu pelanggaran sedekah ngene ya wis roti bokong 3. Cukup. Ya, fakir miskin lah ya. Fakir miskin. Ana ora pas kaji kono kemiskinan. Ana entek duite yo. Ada. Nah, itu termasuk miskin itu. Iya, wis ditraktir wae, yo bakso ngono. 1 bakso wis 80.000 kok gitu. Karo bakwan siji wis 6 real, aduh ya wis sudah itu sudah sedekah gitu. Maka sekarang bisa diganti dengan uang. Nah, dengan uang. Terus piro? Kose puasa se. Nah, dengan uang itu ya 1 orang. 1 orang itu kalau makanan ya 3 kali ya, sarapan, makan siang dan makan malam. Lah sekali makanan mana ya ukurannya real. Nah, kalau tadi roti bokong itu ya 5 real. Gitu. Nek urung ngerti 5 real kuwi. Ku nek ngerti, ning kono pabrike langsung nggawe. Nek nang gone Ben Dawud sudah tidak 5 real, sudah 3 real. Itu langsung weruh nggawe. Itu sudah 5 real. Jadi sedekahnya berarti roti itu 3, 1 untuk sarapan, 2 untuk makan siang, 3 untuk makan malam, kasih uang 15 real. Itu besarannya ya, sedekah seperti itu. Jadi jangan sampai memberatkan. Hanya itu ya, memberi makan fakir miskin.
Nah, kadang-kadang orang haji pun juga jatuh miskin, itu juga ada. Kemudian yang kelima, membayar tanggungan, dhammah. Kata dhaman, ya, kata dhaman itu dalam bahasa Arab bermakna menanggung biaya kerugian. Maksudnya apabila seseorang yang sedang berihram melanggar larangan dengan cara berburu dan ternyata hewan yang diburu itu milik seseorang, ya, maka wajib ia membayar uang penggantinya hewan tersebut. Pas ihram zaman belu, wah ana wedhus jangan doya. Sembelih dimang ternyata, lho sapa mau sing nyembelih wedhusku? Lho itu milikku. Tangon niki memang kan tanahku. Nah, itu berarti harus membayar seharga kambing itu. Mesti di atas rata-rata. Karena sing duwe kuwi regane pamane 50 ya swidak, ya mau ndak? Kalau ndak aku nggak halal. Ya harus itu. Itu namanya dam tanggungan. Kita nggak akan, ya. Kita nggak akan gitu. Numpak bis kok. Ono sing numpak kereta cepat kok. Ya, jadi sekedar pengetahuan saja, ya. Sekedar pengetahuan saja. Penutup rampung. Urung mulai kita teruskan. Dam seperti itu. Ada yang ngendikan? Titingan di Indonesia kan menerapkan haji tamattu ya, ada supaya dam otomatis ya. Itu dam itu apa sudah termasuk untuk apa? korban untuk Dompet. Idul Adha itu dam. Itu sudah termasuk dam untuk dam itu apa termasuk untuk hari korban hari raya seperti di Indonesia? Oh iya. Dam dan korbannya itu itu apa tadi? Apa tadi? Haji tamattu itu kan bayarnya dam, apa udah termasuk korban? Nah ya, dam dan korban itu berbeda ya Bu ya. Jadi dam hadyu itu karena kita melaksanakan haji tamattu atau haji qiron. Korban itu berbeda lagi. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan hadyu di sana karena hadyu itu bisa sebelum tanggal 9, sebelum tanggal 10. Dam hadyu itu ya dari mazhab Syafi'iyah itu sebelum melakukan armusna itu kita sudah menyembelih dam. Jadi belum hari lebaran, belum yaumun nahar itu sudah boleh membayar dam, nyembelih. Golek dhewe ning pasar sana lalu disembelih, nah sudah selesai kan gitu. Sebagian kan menyembelih dulu baru cukur kan begitu. Nah, sebagian cukur dulu baru nyembelih dam. Nah, korban itu sendiri lagi. Sebaiknya begini, korbannya di tanah air. Lalu catatan untuk tahun ini, pemerintah akan berusaha bahwa dam hadyu itu akan dikelola oleh pemerintah Indonesia dan di tanah air. Ya, itu sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Alasannya pengelolaan. Saiki nek wong 4 juta 500 ya 3 juta kan sendiri itu dam hadyu di sana oleh ngopeni jeroan sakmono kuwi, kotorane sakmono kuwi kan begitu kesulitan itu. Ternyata kewalahan. Kan itu. Nah, karena itu ada meskipun kemarin itu ya tapi sangat terbatas. Ini katanya lebih diperluas lagi, lebih profesional lagi. Itu dam itu akan dam hadyu maksudnya itu akan disembelih di tanah air, dikelola oleh pemerintah. Nah, kalau korban ya lain lagi, ya. Korban biasanya penjenengan itu ya di masjidnya masing-masing kan gitu ya. Nah, jadi berbeda Bu ya, tidak dicampur. Nah, gitu. Pengen di sana. Ya. Enggak maksudnya kalau kita kepengen
korbannya di sana misalnya. Korbannya di sana itu kelihatannya lebih bermanfaat korbannya di sini, akan lebih membutuhkan di sana. Nek kono golek fakir miskin kangelan. Enggak. Gitu nggih. Mohon maaf, Ustaz. Pengertian saya tentang dam itu apakah benar ya? Ini pendapat saya. Jadi ibarat Orang berwudu. itu kalau batal tidak kan yang tahu di sini. Begitupun juga masalah dam. Dam itu tahu kita yang melanggar. Itu kan diri kita sendiri. Apa benar seperti itu? Ya. Ya, orang terkena dam atau melanggar yang tahu kan dirinya sendiri. Bisa dirinya sendiri, bisa orang lain yang tahu. Ya, satu contoh itu ketika antri nenggone toilet di Arafah itu ora kuat, selang ngobrol. Bapak yang ngobrol, mbah-mbah ya, putri yang ngobrol itu ana tenan kuwi. Dia ning wong pinter, aku kan terpaksa. Lah terpaksa kan paman itu rawaira barin, fala isma alaih, waduh lah iki kiai iki. Berat iki, kena dam apa ora kan gitu. Ya, akhirnya takon pembimbing, saya kan bener-bener terpaksa, mosok saya akan ngobrol di tempat terbuka, lah wis ora kuat lah piye meneh kan gitu. Kena dam ora kuwi. Karena ini terpaksa. Akhirnya pembimbingnya tergoda atau tidak. Kalau tergoda, kena dam. Dah, gitu, pemenang ngobrol ketok bokonge kan gitu, ketok. Kena dam. Lah pimpun, ya regane kambing. Lah pinten 500 rial. Lah pripun? Ya gorene. Ada iku pembimbing sing tergoda. Ana ora ngono kuwi? Banyak. Dadi nalikane manase iku penjelasane ra akeh, kok teko kono jebak dam terus. Oh, ngono kuwi. Lah, maka pentingnya manasik begini ini. Lah, ikut manasik kiai, yo memang repot. Lah terpaksa piye? Ya moh dikai dam ndak. Insyaallah di ngapura karo Gusti Allah, aku memang terpaksa kok. Ngono kuwi yo ora wong tuwa tok. Wong nom kan ya iso. Wong tiba-tiba anu kok tiba-tiba mulus ora kena ditahan kok. Ada orang masih muda, masih sehat, tetapi ketika masuk air susu itu intoleran. Laktona intoleran apa laktogen intoleran itu. Masuk susu itu kan ono sayyibin lahbib susu teh. Kono ki susu karo teh. Ya. Itu enak. Ada ngombe begitu, tiba-tiba orang sahabat. Padahal pas lagi gitu, biasanya sehat walafiat, terpaksa ngobrol. Ketika ngobrol ya ketok kabeh. Nah, itu oke terpaksa ya ora gitu. Lah ini loh dinamika fikih itu seperti itu. Oh ya. Kosek. Ya, dinamika fikih itu seperti itu. Jadi kalau kita itu memang terpaksa tidak menghendakinya, padahal ya terkena dam membuka aurat, ya nek terpaksa ya wis lah. Gitu. Kalau saya ya wis lah rapopo kan gitu. Mudah-mudahan didongake cepat sehat, istighfar 3 kali. Kalau saya begitu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan dam Pak Haji Nyun Sewu, di situ tertulis bahwa kita yang penyian sampaikan tadi sudah dikelola oleh dari panitia aja, misalkan kita membayar. Tapi misal Nyun Sewu
ketika saya pribadi misalkan, oh ternyata pengen mencoba atau mampu berpuasa seperti yang disyariatkan itu apakah boleh? Tidak, sebenarnya tidak membayar jam tapi saya berpuasa gitu. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dikelola oleh panitia. Mau saya mengatakan ono sing pemimpin KBH kono kuwi ono sing tergoda. Nah, ketika tergoda itu ya sejauh mungkin sebanyak-banyaknya itu dia kolektif. Dia koleksi. Kamu begini-begini ya kena dam, koleksi. Bar kuwi ya mulai mobilnya anyar. Ada itu. Ya. Tapi janganlah seperti itu. Kemudian dam kalau mempercayakan bukan kepada diri itu kepada petugas Kemenak, nanti panitia ibadah haji yang di sana. Insya Allah amanah ini kalau gitu. Nah, kemudian tadi hanya ada kasus loh ya, hanya ada kasus. Kalau selama ini saya enggak datang, sudahlah kamu sedekah karena fakir miskin itu. Jangan kamu berikan kepada saya gitu. Kamu sedekah, lah sedekah lah putih. Ngene wae, engko nek kowe metu saka masjid, kok mesti ana wong buntung ora duwe tangan. Kiwa karo tengen tasih dikalungke ning nggon gulu. Nah, orang demikian itu pantas. Ya, diberi untuk membayar dam. Dan itu banyak. Ya, ono kok, Pak. Tangane iki buntung, kuwi ngati teko singkap niki. Nang iki. Kuwi kiwa tengen. Kalau saya lihat bekas sayatan, itu ora mungkin alami. Gitu ya. Maling pisan ketok tangane. Pasikut, maling pindho ketok tangane. Maling ping 3 singkape, maling ping 4 ya ono wae. Ah buktine ya ono kok. Dan itu banyak. Nah, diberikan itu insya Allah lebih manfaat. Kami itu serahkan ke yang orang-orang seperti Jadi begini. Jadi pengertian saya, dam itu lebih baik diserahkan pada orang-orang yang tadi bisa tangannya belum gitu. Tinggal kondisi, Pak. Jadi tinggal kondisi. Nek pengen ora ribet, langsung serahkan panitia. Pak, ini dam saya karena begini. Kudu ngono. Ya, jadi sirotnya jelas. Pak, saya melanggar begini, tolong begitu. Kemudian sudah. Iya. Iya, oke. Istirahat dulu nggih. Iya. Nanti saya sambil aja bisik-bisik saja. Nggih. Oh iya, copot-copot nggih. Kita ikuti dari Kemenak, insya Allah satu di antara materi kita, kewajiban saya akan banyak terkurangi oleh ini, terutama tentang fadilah haji, filosofi haji, insya Allah akan terkurangi. Kalau kita mampu berpuasa atau kita nggak usah bayar jam tapi kita melakukan puasa boleh karena gitu, mukhoyar tadi. iya. Jadi, kemarin itu ada termasuk ketua rombongan itu puasa. Jadi maksudnya kita nggak usah bayar. Boleh. Bukan karena kita boleh tapi kita mau boleh di sana oh gitu iya. Puasa 3 hari di sana atau 2 hari boleh. Tapi sebelum tanggal 10 itu Ya? Sebelum tanggal 10 itu. Sebelum tanggal sebelum tanggal 10 hari ya. 2 hari di sana langsung puasa gitu. Tapi sebelum tanggal 9. Karena 9 itu Arafah. Arafah itu tidak boleh puasa. Gitu. Iya. Tanggal 8 ke sana. 8, 7, 5, 6, 1 itu silakan. Ya. Nah, karek melanggarmu kapan? Maksudnya haji tamatu itu apa?
Pas Tamato? Iya. Oh ya. Oh ya Tamato kan dari awalnya. Iya, Boleh ya. pasang. Pasang jari, terus jari di sini itu Iya. lagi ya, yang kita lakukan ya. Iya. Oh, iya. Boleh, boleh. Jadi tidak saya bukan karena murid enggak, tapi aku Heeh, pengen ukur iya, gitu. iya. Foto di sana sekalian lihat di sana. Iya. Oh, nggak. Boleh, boleh. Boleh. Iya. Terus lagi. Jeruk panas apa teh panas? Ya. Pak dia mau jeruk panas apa teh panas? Oh, aku nggawa lemon. Ben ora serak, aku sing nggawa. Oh, berarti enggak. Ora usah, ora usah. Air putih sudah ada tadi. Air putih. Ya, heeh. Sik nang kene wae, nang kene wae. Aku tahu teknis Mas Zin. Oh enggak. Iya,